adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Apa kabar nih adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan baik ya, dan tetap bersukacita mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tema kita minggu ini adalah menembus batas. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu hingga hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita mau bernyanyi lagu pujian yang pertama, Jagalah Hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah adik-adik, Allah kita itu adalah Allah yang mampu melakukan perkara yang besar. Seperti lagu pujian kita yang kedua, bersama Yesus melakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus
adik-adik, kita tahu kalau Tuhan kita itu tidak memiliki batas waktu untuk mengasihi kita. Dia selalu mengasihi kita tanpa ada batas waktu dan menerima kita apa adanya. Seperti pujian kita yang ketiga, mengasihiku tanpa batas waktu.
kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis ya. Ambil Alkitabnya dan juga siapkan buku catatannya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Itu tadi video singkat dari bacaan yang akan kita baca hari ini adik-adik. Diambil dari Kisah Para Rasul 2, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Tema cerita kita kali ini adalah menembus batas. Sebelum kita lebih lanjut nih untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, dan tentu untuk hari baru yang sudah Tuhan jadikan buat kami, di mana kami sudah menaikkan puji-pujian. Dan saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin setiap kami untuk kami boleh mengerti isi cerita firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan tentu Tuhan, firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan buat kami dan mengubahkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kemarin mau tanya nih, siapa yang di sini tahu apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dikatakan melalui video singkat yang sudah kita saksikan tadi, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kehadiratnya lewat tiupan angin yang keras, hingga para murid akhirnya dihinggapi oleh Roh Kudus melalui lidah-lidah seperti nyala api. Nah adik-adik, peristiwa Pentakosta ini mau menyatakan bahwa
penyertaan Allah melalui kehadiran Roh Kudus ini mampu dirasakan oleh banyak orang. Seperti yang terjadi pada para murid, Roh Kudus berkarya pada semua murid hingga pada akhirnya mereka mampu memberitakan firman Tuhan, kemudian mereka mampu berkata-kata dalam bahasa asing, terus juga didengar dalam bahasa yang beragam, dan tentu dimengerti oleh banyak orang. Nah, peristiwa ini tentu tidak lepas dari dicurahkannya Roh Kudus oleh Tuhan kepada para murid hingga mendorong mereka mampu memberitakan Injil. Mereka yang semula dihinggapi oleh roh ketakutan berubah menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, bisa dibayangkan ya adik-adik, kalau mereka tidak dibekali Roh Kudus oleh Tuhan, tentu mereka masih terbelenggu di dalam ketakutan mereka. Nah, kalau Roh Kudus hadir nih dalam hidup setiap orang percaya dan kuasanya ada pada kita, tentu setiap kita pun juga dimampukan untuk melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita, terlebih lagi di dalam melayani Tuhan. Contohnya nih, adik-adik mampu memimpin doa di depan banyak orang, atau enggak mampu memimpin puji-pujian dalam ibadah sekolah minggu, atau enggak juga adik-adik mampu memimpin doa di dalam keluarga, atau juga adik-adik mampu memberi penghiburan kepada teman-teman adik-adik yang ada dalam kesedihan atau mungkin sakit, kalian mampu doakan, atau mungkin juga kalian bisa terlibat di dalam melayani di paduan suara anak. Nah, lewat cerita firman Tuhan yang sudah kita saksikan tadi, bagaimana para murid akhirnya mampu menembus batas, tentu bukan karena pertolongan, tentu kemampuan mereka sendiri, tapi tidak lepas daripada pertolongan tangan Tuhan. Hidup kita ini adik-adik dipenuhi dengan berbagai macam batas. Ada batas kemampuan dan ada juga batas keberanian kita. Kisah turunnya Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta ini membuktikan bahwa Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Dia tidak bisa diatur atau bahkan diperintah. Tetapi Roh Kudus ini justru mampu menguasai kita, mendorong kita, mengendalikan, dan bahkan memampukan kita yang menerima kuasa daripada Tuhan ini untuk dapat melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita dan menembus batas kemampuan kita, tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari adik-adik, melalui kisah yang sudah kita saksikan, bagaimana para murid dibekali atau diperlengkapi Tuhan dengan Roh Kudus, mampu memberitakan kebaikan Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menembus batas daripada kemampuan kita, terlebih di dalam melayani Tuhan, dan tentu dengan pertolongan tangan Tuhan. Minta Tuhan untuk memampukan kita semua. Amin. Ayat hafalan hari ini dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31b. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Terima kasih. Halo adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi nih dengan Kak Vina dalam aktivitas sekolah minggu. Apa saja nih yang harus disiapkan oleh adik-adik? Nah, kakak sudah menyiapkan. Ada 3 lembar kertas seperti ini ya adik-adik. Warnanya ada merah, ada orange, ada juga kuning. Nah, tapi beda-beda nih ukurannya. Ada yang lebih kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Lalu ada lem, ada stik es krim. Kalau adik-adik nggak punya, boleh pakai kertas yang tebal atau juga adik-adik bisa pakai tusuk sate. Nah, lalu spidol atau pensil untuk menggambar dan juga ada gunting. Bikin apa ya kira-kira? Yuk ikuti kakak. Nah, adik-adik, kita akan membuat
gambar lidah api. Kita akan buat gambarnya lebih besar ya, di kertas yang lebih besar. Kita akan buat seperti ini dulu. Makin lama makin naik. Adik-adik boleh ikutin kakak, atau kalau adik-adik punya gambar lidah api, boleh ya dibuat. Nah, ini udah jadi nih satu. Kakak akan buat lagi di kertas berikut yang lebih kecil. Tinggal satu lagi nih. Kita buat lebih kecil ya. Kalau sudah, kita akan gunting. Adik-adik gunting sesuai dengan gambar yang tadi sudah kita buat ya. Nah, kalau sudah selesai kita gunting, lalu kita akan tempelkan pada stik es krim. Caranya nih adik-adik, kita akan beri lem di sini. Kita akan tempelkan dulu di sini ya, seperti ini. Lalu kita akan tempelkan. Nah, kalau sekarang kita taruh lemnya di sini adik-adik, pada kertas yang tadi sudah digunting. Kakak pilih warna orange. Kalau sudah, kita akan tempelkan. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih lem lagi di kertas yang warna kuning. Kita tempel di tengah-tengah. Jadi seperti ini. Mudah kan? Nah adik-adik, ini dia aktivitas kita. Gambar apa ya? Wah, betul, ini adalah lidah api. Lidah api ini mengingatkan apa ya? Yaitu mengingatkan kita dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk bisa melakukan hal-hal yang besar, melakukan hal yang luar biasa. Dan juga Roh Kudus kita ini yang menolong kita untuk memberitakan tentang firman Tuhan dan memampukan kita untuk melayani Tuhan. Adik-adik, kakak yakin adik-adik pasti bisa untuk membuatnya. Selamat hari Minggu. Tidak terasa adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah. Sebelum kita berpisah, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana para murid diperlengkapi dengan Roh Kudus-Mu. Mereka tidak sendiri di dalam menembus batas kemampuan mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami sudah diingatkan untuk kami juga mampu menembus batas kemampuan kami, terlebih di dalam melayani Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, untuk membagikan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih tentu untuk cinta kasih Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Biarlah hari-hari kami ke depan boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan juga untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik. Biar kiranya Tuhan juga yang perlengkapi anak-anak-Mu di dalam tumbuh kembang mereka, dan apapun yang sedang mereka gumulkan, biar mereka juga hanya berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi adik-adik tetap semangat ya untuk mengikuti kebaktian kita di minggu-minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.